Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat santri, para pencinta Al-Quran dimanapun Anda berada, tentunya sebagai seorang muslim yang baik, mempelajari Al-Quran, baik dari segi membacanya, dari segi iramanya, dan dari segi yang lainnya merupakan suatu hal yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim. Karena itu perlu kiranya metode-metode yang kita gunakan dalam mempelajari Al-Quran. Pada kesempatan hari ini kami mengundang salah satu ustadz yang berkecimpung dalam pendidikan Al-Quran, khususnya metode wafa. Selamat datang Ustaz. Selamat datang. Bagaimana kabarnya nih Ustaz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekilas perkenalan diri terlebih dahulu Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri. Sahabat santri. Sahabat santri mana? Ulang. Sahabat santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, bisa bersama-sama ya, berjumpa dalam podcast ini ya. Betul Ustaz. Pada kesempatan kali ini perkenalkan saya Wawan Fitriono lengkapnya, dari Wafa Indonesia. Jadi salah satu metode yang ada di Indonesia ini tentunya ya membawa misi ingin melahirkan generasi yang ahli Al-Quran ya, supaya terbangun ya peradaban masyarakat Qurani di Indonesia ini gitu ya. Nah, tentunya dengan impian besar ini, dengan visi besar ini, kami berupaya dengan semaksimal mungkin mengikhtiarkan diri menghadirkan satu metode yang mudah, menyenangkan dan terstandar tentunya. Mudah-mudahan ini nanti bisa dirasakan oleh banyak umat ya tentunya yang ada di Indonesia. Jadi visi kami ya, cita-cita besar kami, jadi kita punya impian besar bagaimana Indonesia ini nantinya ya, di beberapa tahun yang akan datang itu akan banyak terlahir para generasi-generasi yang ahli Al-Quran. Amin. Sehingga dengan banyaknya lahir para ahli-ahli Al-Quran ini, mudah-mudahan bisa menjadi pembangun ya peradaban masyarakat Qurani di Indonesia, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat santri, itulah sekilas tentang siapa beliau ini, yaitu Ustadz Wawan, salah satu pengajar di metode wafa. Barangkali para pemirsa dimanapun Anda berada masih belum mengenal betul Ustadz apa yang disebut dengan wafa. Barangkali mohon dijelaskan. Baik, jadi wafa itu adalah salah satu di antara sekian banyak metode ya pembelajaran Al-Quran yang menawarkan pembelajaran yang mudah, menyenangkan ya, dan tetapi tidak hanya sekedar mudah dan menyenangkan, tapi tetap mengedepankan standar. Itu adalah tagline kami ya dalam proses pembelajaran Al-Quran itu. Nah, pendekatan kita adalah pendekatan otak kanan. Makanya metodenya aslinya namanya metode otak kanan. Cuman nama metodenya wafa. Nah, seperti itu. Baik, jadi adanya otak kanan itu dimaksudkan proses pembelajaran Al-Quran itu harus kita upayakan ya, harus dalam kondisi yang menyenangkan ya, menarik hati para pembelajar gitu ya, sehingga mereka itu ya belajar Al-Quran itu terasa asyik gitu. Ya. Nah, itu adalah ikhtiar kami yang kami coba bangun dan kami upayakan selama ini. Jadi tekanan utama daripada metode wafa itu adalah pembelajaran dengan otak kanan. Ya, metodenya otak kanan. Kemudian ada standarisasinya. Betul, ada standarisasi. Jadi
begini, penjelasan otak kanan itu begini, Ustaz. Jadi selama ini pembelajaran Al-Quran itu kan di mata para pembelajar itu kan sesuatu yang tidak menarik gitu ya. Dan kami berupaya untuk bagaimana caranya bisa menghadirkan proses pembelajaran yang menarik, yang itu bisa meningkatkan minat ya, minat belajarnya para pembelajar yang ada di seluruh Indonesia gitu. Seperti itu. Kemudian ini coba Ustadz, bagaimana sih secara singkatnya awal mulanya daripada metode wafa ini sehingga sampai saat ini kalau kita lihat di berbagai macam media sudah menyebar ke seluruh penjuru negeri mulai dari Sabang sampai Merauke. Itu bagaimana sejarahnya? Jadi ya bermula dari impian lah gitu ya. Jadi kami punya cita-cita, kami punya visi besar. Nah, dari visi itulah kemudian kita merumuskan sebuah cara. Gimana caranya bisa terlahir itu. Maka disitulah kemudian kami membuat sebuah sarana media. Ya, dalam rangka untuk bisa mencapai visi besar kami. Yaitu lahirlah metode itu tadi, otak kanan, dengan kita kasih brand nama Wafa namanya. Wafa. Nah, itu. Jadi ini berdiri sekitar tahun 2012, 20 Desember 2012 waktu itu. Dan di launchingnya 2013. Baik pemirsa, sahabat Al-Quran dimanapun berada, tadi sudah dijelaskan apa itu Wafa, kemudian bagaimana sejarahnya, dan sampai saat ini sudah mulai berkembang. Barangkali teman-teman masih penasaran ini Ustaz. Sebenarnya penerapan metode Wafa itu sendiri bagaimana? Jadi begini, proses belajar itu kan sebenarnya harus supaya otak kanannya bisa bisa terstimulasi ya, maka proses caranya adalah ya kita hadirkan suasana yang nyaman dulu dan menyenangkan. Nah, setelah suasana yang nyaman dan menyenangkan itu bisa terpenuhi, maka secara otomatis ya otak limbik system itu nanti akan terstimulasi, kemudian akan ditransferkan kepada otak neokorteks sehingga siswa siap dalam belajarnya, menerima pelajaran dengan maksimal itu ya. Terus kemudian pendekatannya ya supaya otak kanan tuh ya diantaranya kita ada permainan nadanya ya, dan nada yang kita pakai di sini adalah nada Hijaz Ustaz, dengan pola yang sederhana. Jadi nada Hijaz yang sudah kita polakan. Barangkali boleh dicontohkan Ustaz? Ya, boleh. Jadi nada Hijaz yang dihadirkan oleh Wafa ini ya, Hijaz yang kita buat dengan standar sederhana ya, harapannya dengan standar nada yang sederhana ini ya, siapapun yang belajar itu nanti bisa mengikuti, cepat mengikutinya cepat. Begitu, ya. Jadi ada ada pola nadanya, ada 2 nada, ada 3 nada gitu ya. Kalau 2 nada ya sedang turun, nah gitu ya, sedang turun gitu ya. Jadi kalau 3 nada ya sedang naik turun, nah, seperti itu. Kita pakai dari nada Hijaz itu kan ada card code gitu ya, ada Hijaz asli, card code ya. Kemudian ada jawabul jawabnya juga. Cuman di sini jawabul jawabnya tidak kita praktekkan ya demi itu tadi untuk memberikan supaya mudah menirukannya itu, karena tidak semua orang bisa menirukan dengan mudah ya, kecuali yang diberikan karunia Allah ya, kelebihan itu ya, seperti Ustaz ini. Amin amin ya. Amin. Jadi gitu. Jadi 3 nada. Jadi kita polakan yang sederhana. Nada yang pertama sedang, nada yang kedua naik, nada yang ketiga turun. Sedang, naik, turun, itu polanya Ustaz. Jadi kalau kita misalkan praktek dalam surat-surat pendek itu ya, misalkan surat apa misalkan? Surat An-Nas misalkan. Surat An-Nas yang paling mudah. An-Nas ya. Jadi langsung qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas
kan mengikuti pola sedang naik turun gitu. Nada yang pertama sedang, nada yang kedua naik, nada yang ketiga turun. Nah, seperti itu. Jadi untuk yang pemula terpolakan seperti itu. Betul. Tapi untuk yang misalnya para kori-kori yang memang sudah menguasai irama-irama baik itu bayati, sobah, hijaz dan sebagainya, boleh membuat pola tersendiri ya? Boleh, boleh. Ya, ada pendalamannya juga nanti ya. Misalkan hijaz yang divariasi gitu ya. Nanti bisa diperdalam lagi. Jadi di kita ada namanya akademi irama juga, Ustaz. Cuman kita lebih mengembangkan irama ini kepada hijaznya. Nanti bisa dipakai untuk lomba-lomba, biasanya begitu. Ini untuk memberikan kesempatan bagi para mitra-mitra kami yang ada di seluruh Indonesia begitu ya, yang selama ini juga selalu minta kepada kami untuk membuat semacam pelatihan tapi yang khusus nagom yang untuk lomba-lomba tapi masih tetap hijaz gitu ya. Kita ada juga seperti itu. Kemudian selanjutnya nada hijaz ini kalau kita lihat di imam-imam besar Masjidil Haram, kalau tidak salah itu digunakan oleh Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, benar Ustaz? Iya, betul. Jadi kalau pernah Hani Arifai juga. Iya. Para teman-teman mau mengembangkan nada hijaz yang tadi sudah dijelaskan bagaimana pola yang sederhana dari metode wafa, kemudian mau mengembangkan lagi dengan berbagai macam variasi, itu ada di Syekh Sa'ad Al-Ghamidi ya saja. Iya, betul. Kemudian selanjutnya ini Ustadz, barangkali teman-teman juga ingin mengkaji lebih dalam lagi, mungkin ada nanti yang mau melihat contoh langsung, itu di mana Ustadz? Misalnya di lembaga ada yang ada di Surabaya atau ada di Jogja. Oh iya. Jadi begini, kami ini termasuk metode yang relatif masih baru ya, saja. Jadi dalam perkembangannya tahun 2013 awal hingga sekarang ya kurang lebih sekitar 10 tahun kami ini baru ada. Tapi dari 10 tahun ini kami terus mengupayakan diri, mengikhtiarkan diri untuk terus mensiarkan. Alhamdulillah sekarang posisi sudah di 33 provinsi. Alhamdulillah. Nah, itu ya tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentunya di setiap daerah ya itu pasti ada lembaga-lembaga yang sudah cukup cukup baik ya, baik secara kelembagaan maupun secara penerapan ya metode wafa. Jadi untuk menerapkannya maka butuh bangunan sistem dulu ya. Jadi kalau kita ingin berhasil dalam menerapkan sebuah metode maka perlu dibangun dulu sistemnya. Nah, kami ini adalah lembaga pengembang ya. Jadi lembaga pengembang mutu pembelajaran Al-Quran sekaligus sebagai lembaga standarisasi guru Al-Quran. Jadi positioning kami adalah sebagai lembaga standarisasi guru Al-Quran dan pengembang sistem mutu pembelajaran Al-Quran. Gitu. Kemudian di wafa itu sendiri Ustaz, untuk berhasil katakanlah butuh waktu berapa lama? Ya bergantung kesiapan dari setiap lembaga setiap lembaga. Jadi kalau segala indikator-indikator ya yang yang mempengaruhi keberhasilan itu betul-betul bisa totalitas difokuskan dan diupayakan untuk bisa dilakukan ya, saya yakin relatif akan bisa lebih cepat ya. Paling tidak sekitar tahun 2 tahun lah. Kalau pengalaman Ustaz sendiri yang selama ini sudah 10 tahun berjalan ini Ustaz, paling lama itu berapa tahun Ustaz? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun itu sudah kelihatan ya. Bahkan mungkin ada yang sudah 1 tahun ya. Sudah kelihatan. Jadi indikator keberhasilan itu terlihat dari progresnya bagus, terus kemudian
tingkat keberhasilannya, ketuntasannya, ya, ketuntasan dari target yang dipenuhi itu sesuai gitu ya. Kemudian munakosha, itu ukuran keberhasilan di munakosha. Jadi kalau lembaga sudah sampai pada tahapan munakosha, itu tandanya sistem mutu belajarannya sudah terbangun. Sudah terbangun. Baik para sahabat santri dimanapun Anda berada, barangkali kami ingin dimotivasi kembali ini Ustadz. Bagaimana para teman-teman yang mungkin masih kesusahan, masih ada kesulitan-kesulitan dalam belajar, khususnya belajar Al-Quran ini, mohon untuk dimotivasi Ustadz. Baik, tidak ada yang sulit ya untuk belajar Al-Quran, karena Allah sendiri telah menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Qamar, dan itu diulang-ulang terus oleh Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi itu sebuah jaminan yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Bahwasanya Quran itu pada hakikatnya mudah. Ya, yang menjadikan sulit ya kembali kepada diri kita gitu ya. Mudahnya bagi siapa? Ya bagi yang mau. Nah, setiap kemauan juga ada tingkatannya. Ada kadang orang pengennya cepet tapi kemauannya enggak sesuai dengan keinginan, ya kan? Jadi kemauannya di bawah keinginannya. Jadi misalnya pengennya cepet nih menguasai dan bagus, tetapi usahanya ini enggak ada, berarti kan tidak sesuai dengan. Jadi harus berimbang Ustaz ya. Iya, antara kemauan, jadi hasil selalu linear dengan usaha. Jadi kalau kemauannya kuat ya belajar dengan maksimal, kemudian jangan lupa ya mohon sama Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kefasihan kepada lisannya di dalam melafadzkan ayat-ayat Allah itu, insya Allah ya Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. Jadi insya Allah tidak ada kata sulit ya bagi orang yang mau berusaha. Bagi yang mau berusaha, insya Allah. Baik sahabat santri, karena kita dibatasi oleh waktu, karena beliau juga masih ada kegiatan yang harus dilanjutkan. Inti daripada pembicaraan kita pada sore hari ini adalah kita mengenal satu metode baru di dunia pendidikan Al-Quran, yaitu satu metode wafa. Barangkali teman-teman yang ingin mempelajari lebih dalam, media sosialnya Ustaz? Kami ada YouTube, nanti bisa diakses di Wafa Indonesia. Wafa Indonesia. Ya. Ada juga akun Akademi Tahsin, nanti juga bisa diakses di situ. Baik IG juga ada Akademi Tahsin. Kalau pengen lihat cuplikan-cuplikan singkat ya terkait dengan misalkan proses ya pembelajaran wafa itu seperti apa ya. Ada juga itu di IG Akademi Tahsin namanya. Akademi Tahsin namanya. Akademi Tahsin kalau di IG. Kemudian di TikTok juga ada. Ada juga di TikTok. Makanya hampir semua media sosial kita berupaya untuk mencoba untuk mewarnai di situ. Biar media sosial ini tidak diwarnai hal-hal yang negatif Ustaz. Jadi kita perangi juga hadirnya kita itu kan harus mewarnai, bukan diwarnai. Ya, gitu. Jadi teman-teman, itulah obrolan kita pada hari ini. Banyak sekali walaupun cuma sebentar Ustaz, walaupun cuma singkat, namun semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Kami yang ada di sini juga semangat lagi buat teman-teman yang masih belum maksimal belajar Al-Qur'annya, dimaksimalkan lagi, karena kata Rasul khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.